Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaili Indah Puspita, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023. Di video kali ini, saya akan menjelaskan penerapan pembelajaran scaffolding ditinjau dari Zone of Proximal Development atau ZPD pada mata pelajaran matematika di SMK Negeri 5 Surabaya. Sebelumnya, apakah sudah tahu apa itu scaffolding? Jadi, scaffolding adalah teknik pembelajaran yang memberikan dukungan sementara untuk membantu siswa mencapai tingkat pemahaman dan keterampilan yang lebih tinggi. Kemudian, taktik ini sering digunakan untuk mengisi kesenjangan belajar dan mengurangi frustasi. Scaffolding dapat berupa sistem atau kerangka pendukung yang diberikan oleh instruktur untuk membantu siswa mencapai tingkat pembelajaran yang lebih tinggi. Contoh, strategi scaffolding yang umum digunakan antara lain mengidentifikasi keterampilan berikutnya yang sedikit lebih tinggi dari keterampilan saat ini, memberikan bantuan dalam bentuk scaffolding untuk membantu siswa menampilkan keterampilan yang diidentifikasi secara akurat, dan menghilangkan kebutuhan akan scaffolding. Zone of Proximal Development atau yang biasa kita sebut ZPD merupakan jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari ZPD. Kelebihannya yaitu yang pertama, ZPD lebih berpusat pada anak. Kemudian yang kedua, review materi sangat berguna untuk memastikan anak berada pada zona yang sama dan lebih mengutamakan interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Kemudian, ZPD dapat mendukung siswa untuk kegiatan baru yang menantang dengan adanya bimbingan dan arahan dari guru sehingga anak mendapat motivasi dalam mempelajari hal baru. Dan kekurangannya yaitu sulit memetakan peserta didik dan menghabiskan banyak waktu. Nah, di sini saya akan menjelaskan penerapan scaffolding pada ZPD dilakukan kepada kelas 11 TITL atau Teknik Listrik yang terdiri dari 23 siswa laki-laki di SMK Negeri 5 Surabaya. Pada pembelajaran kali ini menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau yang biasa disebut dengan PBL. Langkah kerja atau sintak Problem Based Learning dalam pembelajaran adalah yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Kemudian, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini saya akan tampilkan video pembelajaran yang menerapkan scaffolding pada ZPD di kelas 11 TITL di SMK Negeri 5 Surabaya. Simak baik-baik ya. Ini tanya ada, ya, tanya ada ya. Terus Ahmad diberi KI, Ahmad Zidan Fauzan. Terus sama kayak Ahmad Salahuddin Syafiq. Ciri-ciri lingkaran itu berapa?
Itu namanya apa? Sudah ya. Ada yang menangkap nggak apa itu? Terus kenapa? Yang kayak gini tadi apa namanya? Ya, si yang sendiri itu apa? Yang tidur. Terus kalau ada tadi ada titik 3,6, yang 3 itu apa? Sana. Terus habis itu disuruh apa itu tadi? Mencari apa? Apa ya, sebenarnya apa itu? Persamaan. Caranya tadi kan jaringan baiknya kan diibaratkan dia berbentuk lingkaran. Nah itu dia itu mana aja. Jadi dari pakai persamaan nih. Berapa jadi persamaan itu kan nggak hanya angka, ternyata dia bisa buat mengukur radiasi jaringan baik. Oke, sekarang gue paham ya, ada yang bertanya. Ada yang tanya kan nggak? Sampai sini masih belum ya? Apa sih? Ya, radius itu jari-jari R. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Tunggu video selanjutnya.